warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, salam satu air, salam untuk para penghobi ikan hias, terutama ikan gupi atau ikan kepi. Saya ingin berbagi tips untuk saudara-saudara, rekan-rekan sekalian, bagaimana cara mengobati penyakit yang ada pada ikan, terutama khususnya untuk penyakit finrod ataupun penyakit jamur dan penyakit white spot, karena obat yang akan kita pergunakan ini sama fungsinya. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu air putih, air jernih, air matang, ya, air bening. Itu kita siapkan, kemudian kita persiapkan juga kalau teman-teman memiliki gelas ukur, bisa memakai gelas ukur. Atau kalau tidak memiliki gelas ukur, kita akan pergunakan gayung yang biasa ada di rumah-rumah, ataupun bekas sosis. Ini kita memakai obat yang kadar konsentrasinya relatif aman, karena untuk jika dosisnya lebih ataupun kurang sedikit tidak jadi masalah, sehingga justru tidak menimbulkan kematian pada ikan yang akan kita obati. Nah, setelah kita siapkan air, lalu kita takar dengan gelas ukur itu sampai 1 liter. 1 liter. Kalau kita tidak punya gelas takar, bisa kita pakai gayung. Kurang lebihnya isi airnya juga sama 1 liter. Atau kita bisa pakai bekas sonek atau bekas sosis yang lain, merek yang lain boleh. Itu 1 liter juga. Nah, setelah air itu kita siapkan, lalu kita siapkan juga obat. Obat ini ada kandungan methylene blue-nya, yang mungkin teman-teman para penghobi ikan hias sudah hafal dengan jenis obat tersebut. Methylene blue atau lebih terkenal dengan obat biru karena berwarna biru. Nah, dosisnya untuk 1 liter air itu kita teteskan 9, bisa sampai 12 ya, 7. Nah, itu 9 sampai 12 tetes. Lalu kita aduk. Nah, setelah sudah tercampur obatnya, tercampur semua, kemudian kita siapkan wadah untuk mengobati ikan tersebut. Lalu kita ambil ikan yang sakit, kita pisahkan supaya tidak menular dari ikan-ikan yang sehat. Nah, ini bisa dipantau di sini. Terlihat ikan yang sakit, dia menyendiri, jarang berenang, malas bergerak. Itu kita ambil. Jadi kita bisa amatin ini terkena penyakit finrod. Nah, ekornya sudah mulai digrogoti. Dengan ciri-ciri untuk ikan yang sehat, ekornya mengembang. Ini ikan yang sakit, itu ekornya sudah menutup. Lalu kita pindahkan. Dan teman-teman, hati-hati waktu kita pindahkan ikan yang sakit, jangan sampai tetesan air itu mengenai ikan atau kolam atau wadah ikan yang sehat, supaya tidak menular. Kita tampung tetesan airnya, lalu kita pindahkan pelan-pelan ikan yang sakit.
untuk hari pertama pengobatan ikan ini sengaja tidak kita kasih makan dulu atau kita puasakan. Karena apa? Karena kalau kita kasih makan dikhawatirkan ikan akan mengeluarkan, setelah makan dia kenyang, akan mengeluarkan kotoran, yang kotoran tersebut justru bisa menimbulkan dampak yang lain, yaitu penyebaran penyakit melalui bakteri atau jamur yang memakan atau ikut numpang di kotoran ikan tersebut, sehingga kita minimalkan dengan kita berok atau kita puasakan 1 hari setelah begitu. Kemudian hari kedua baru kita kasih makan sedikit-sedikit, dan hari ketiga kalau sampai dengan hari ketiga tidak menunjukkan atau berkurang penyakitnya, maka kita tambahkan dosis itu sampai dengan 12 tetes. Yang 1 tetesnya itu kira-kira 1 ml. Kalau teman-teman punya takaran itu bisa 9 sampai 12 cc ya, atau mililiter. Demikian untuk video yang kita tayangkan sementara ini. Nanti kita tunggu hasilnya kemudian 3 hari kemudian. Nah, tolong subscribe dan like agar kita bisa terus mengikuti video ini. Terima kasih teman-teman. Salam.